Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SM dimanapun Anda berada, malam ini kita berjumpa lagi dengan video yang sama, seri ke-8 insyaallah ya. Semua Bapak Ibu Kang SM, kita akan menuju ke sesi yang makin seru tiap videonya. Maka terus ikuti sesi demi sesi financial freedom ini. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas tentang bagaimana nih cara menjadi orang yang financial freedom, kemudian perilaku keuangannya seperti apa. Ternyata perilakunya kemarin ada 3 ya. Yang pertama, perilaku si miskin. Pokoknya uang 1 juta habis ada 1 juta dalam sebulan. Nomor 2 adalah perilaku si menengah. Uang 1 juta datang, bener 500 dia gunakan untuk operasional, tapi 500-nya kadang difoya-foyakan. Untuk apa? Untuk pamer, gitu ya. Jadi yang pertama, dia uang datang berapa selalu habis. Itu si perilaku miskin. Yang kedua, uang datang berapa, bener sih disisihkan, cuman yang lainnya tidak dibuat aset, tidak dialokasikan untuk membangun passive income, tapi buat pamer. Nah, kemudian di video kali ini saya akan membahas, mengupas tuntas materi dari Ibu Tri Astuti, yakni perilaku orang ketika mendapatkan uang, yakni perilaku si orang kaya, yang merupakan perilaku nomor 3. Bagaimana sih si orang kaya ini? Bapak Ibu akan lihat yang luar biasa. Perilaku si orang kaya adalah sebagai berikut. Misal di bulan ini dia dapat uang 50 juta. Wah, alhamdulillah nih. Di bulan ini saya dapat uang 50 juta. Mungkin 15 sampai 20 jutanya dia gunakan untuk operasional bulanan. 15 sampai 20 jutanya. Ternyata masih sisa nih 30 juta. Buat apa ya enaknya ya? Ternyata karena dia perilakunya adalah perilaku orang kaya, Bapak Ibu. Perilaku orang kaya yang fokusnya kepada passive income, fokusnya kepada aset, maka dia menggunakan 30 jutanya untuk menambah aset-asetnya dimanapun ada peluang di sana. Sungguh luar biasa perilaku si orang kaya ini ya, Bapak Ibu akan lihat deh. Kemudian karena dia istiqomah membangun aset si orang kaya ini, maka tahun demi tahun asetnya bertumbuh luar biasa. Ketika asetnya bertumbuh, ketika keran-keran pasif income mereka, orang-orang kaya ini bertumbuh, maka otomatis rekening saldonya bertambah. Saldo yang masuk dari rekening mereka bertambah besar, bertambah banyak, maka semakin membuat dia menjadi kaya raya bermanfaat luar biasa. Satu sumber keuangan dia mungkin berdasarkan dari kerja bulanan dia. Rutin gaji bulanan dapat. Namun karena dia perilakunya adalah orang kaya, maka dia mempunyai 5 sampai 7 aset minimal, gitu ya. Teman-teman semuanya, sebagaimana teori yang kemarin, kita punya 7 aset, 7 passive income, keran penghasilan baru di luar kerja minimal. Nah, itulah yang menyebabkan dia kaya raya bermanfaat luar biasa. Dia tidak menggunakan uangnya untuk beli produk-produk yang liabilitasnya atau menjadi beban baginya. Tidak pamer juga, tidak beli rumah baru kalau dia nggak butuh. Mobil baru, enggak, mobil saya masih bagus sih, gitu ya. Motor baru tidak, motor saya masih bisa ada, masih bisa digunakan, gitu ya. Tapi dia fokus kepada hal-hal yang dia butuhkan, hal-hal yang bermanfaat buat dirinya, hal-hal yang masa depan akan menguntungkan bagi dirinya, maka dia
akan fokus ke hal-hal tersebut. Itulah perilaku si orang kaya, Bapak Ibu. Jadi, Anda ingin milih menjadi perilaku seperti apa? Tentukan pilihan Anda. Kemudian Bapak Ibu akan teteh, bahkan ada fakta menarik disampaikan oleh Ibu Tri Astuti di kesempatan kemarin workshop Financial Freedom-nya. Fakta itu adalah ternyata ada si orang kaya ini membiayai gaya hidupnya. Aku pengen butuh rumah nih kayaknya buat pengembangan bisnis gitu ya. Dia membeli rumah, membeli properti dengan apa coba Bapak Ibu? Dengan passive income yang dia dapatkan bukan dari active income-nya. Hitung-hitung active income-nya sudah segini numpuknya. Passive income-nya sudah segini numpuknya. Ayo kita belikan daripada properti untuk bisnis. Yuk kita belikan daripada motor agar bisa antar paket-paket ke JNE JNT gitu ya. Ayo kita belikan mobil agar bisa jadi kendaraan operasional di bisnis kita. Yuk kita tanam saham lagi. Yuk kita mau keliling-keliling rekreasi, bisa menggunakan passive income yang telah dia miliki. Sungguh luar biasa ya. Jadi apa yang dia inginkan dibiayai oleh passive income-nya, tidak dengan active income-nya. Luar biasa. Kemudian di akhir sesi ini Ibu mencontohkan, misal Anda adalah seorang pebisnis. Wah ini nih wajah-wajah pebisnis ini ya. Kita sebut siapa ini ya? Willy gitu ya, Kang Adoy, Kang Tao, ini ya, Vito gitu ya. Ini wajah-wajah pebisnis ini. Maka pastikan penghasilan Anda diambil dari gaji bukan dari laba perusahaan. Nah, ini sebuah quotes tambahan ya, untuk kita agar berperilaku kayak seperti apa sih misal kita seorang pebisnis gitu ya. Jadi misal kita adalah pebisnis, maka gaji Anda bukan dari laba perusahaan, tapi melainkan Anda ikut digaji dalam perusahaan Anda. Jadi dalam tiap bulan Anda tetap dapat gaji, misal gaji CEO gitu ya, gaji bos brand apa, nah itu Anda digaji, tetap digaji. Jangan ambil laba sepuas-puasnya, saya enak jalan. Harus dibatasi Anda digaji berapa. Itu merupakan perilaku orang sukses. Kemudian ada pertanyaan ulang, Bu, kalau misal digaji, kita sebagai owner perusahaan tersebut enaknya digaji berapa ya Bu ya? Nah, kemudian Ibu Tri Astuti di kesempatan itu menjawab, gajinya disesuaikan dengan kebutuhan hidup Anda dalam bulan tersebut. Jadi tetap ada remnya teman-teman. Tetap kita tidak foya-foya, tidak pamer, tidak berlebihan, tapi tetap disesuaikan ke kemampuan masing-masing owner bisnis tersebut. Anda cukup 20 juta sebulan, oke. Atau cukup 5 juta sebulan, oke. Misal bisnisnya masih berkembang gitu ya, masih tumbuh. Itu semua dipasrahkan kepada kemampuan Anda, kebutuhan Anda, keinginan Anda dalam sebulan tersebut, dan itulah gaji Anda sebagai owner. Yang jelas, ketika Anda menjadi seorang pebisnis, maka gajinya bukan dari laba perusahaan, tapi melainkan dari Anda digaji. Nah, gitu ya. Jadi dalam bulanan Anda kayak karyawan gitu ya, digaji bulanan gitu ya. Nominalnya sesuaikan dengan kebutuhan Anda, tidak dari laba perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan terus bertumbuh di sana. Lalu kalau kata pebisnis mau bangun aset, hitungannya gimana ya Bu? Nah, kemarin sempat juga ada Q&A seperti ini. Kalau pebisnis mau bangun aset, hitungannya gimana ya? Seperti ini rumusnya teman-teman. Jadi kalau kita sebagai pebisnis gitu ya, insya Allah akan ada calon-calon bisnis baru ini ya di sales marketing ya, yang akan tumbuh luar biasa bisnisnya di luar kerjaannya sebagai karyawan dan staff atau leader Motif Corp. Seperti ini rumusnya Ibu menyampaikan. Omset perusahaan. Ketika kita punya omset perusahaan, dikurangi modal atau HPP kita. Jadi omset dikurangi modal kulak gitu ya, modal beli barang dan lain-lain, HPP perusahaan
dikurangi biaya operasional bulanan perusahaan, dikurangi gaji karyawan, maka itu adalah profit atau laba perusahaan Anda. Kemudian hasil akhir dari profit atau laba ini kita gunakan untuk nambah cadangan stok atau nambah aset kita. Nah, jadi ini ya sebuah trik dari Ibu Tri Astuti tentang ketika kita menjadi seorang pebisnis, maka kita harus pahami hitungan-hitungan ini. Omset perusahaan besarnya berapa, dikurangi apa saja? 1. Dikurangi HPP, modal modal belanja, bahan-bahan. Nomor 2, dikurangi biaya operasional kantor, sewa kantor, listrik, air, sama juga dikurangi biaya gaji karyawan Anda. Maka ketika dikurangi ini, omset akan menjadi sebuah profit atau laba bersih perusahaan. Kemudian kata Ibu, laba bersihnya diapakan? Laba bersihnya digunakan untuk menambah cadangan bahan baku atau menambah cadangan daripada produk yang ingin kita jual. Di satu sisi kita gunakan untuk memperbanyak aset kita. Dan ingat, kembali ke poin 1, kita tetap digaji. Sebagai owner, kita tetap digaji, tidak mengambil dari laba net perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan terus bertumbuh besar luar biasa. Lalu coach, misal saya bukan pebisnis nih, alias saya karyawan nih coach. Sebulan 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta, 10 juta lah coach. Nah ini kita bagaimana ya? Gitu. Contoh nih, misal kita punya satu pekerjaan, jadi OB. Nah kemarin case-nya adalah case menjadi OB ya, office boy. Kita jadi OB nih, karena kita adalah OB yang paham konsep ini. Nah Ibu mengatakan, karena kita adalah OB yang paham dengan konsep ini, meskipun gajinya 2 juta, 3 juta, 5 juta, atau 10 juta, maka kerjanya OB adalah dapat active income bulanan. Nah, ini OB-nya paham nih. Oh, saya sudah paham nih ilmu financial freedom. Saya sebagai OB, saya harus tetap kerja untuk mendapatkan active income bulanan. Kemudian karena dia mengetahui ilmu ini, maka dia sisihkan sebagian. Oh ini kebutuhanku segini deh, saya sisihkan. Sisihkan untuk apa? Untuk membangun aset-aset. Jadi tetap rumusnya adalah active income masuk, operasional bulanan sudah selesai, sisanya gunakan untuk membangun daripada passive income buat diri Anda di masa depan. Apa saja kemarin contohnya? Boleh membuat kos-kosan, boleh membuat aset, sewa lahan, sewa toko, sewa sepeda motor, sewa mobil. Boleh dengan membangun franchise, baik franchise kecil-kecilan di samping jalan, maupun franchise yang besar ataupun yang menengah boleh. Boleh menanam saham, pelajari tentang saham, tanam ke perusahaan yang bonafit. Dan yang terakhir adalah boleh untuk membangun bisnis Anda sendiri. Tanam keempat channel ini. Ya, silakan. Andalah yang mempunyai keputusan untuk menanam di mana saya akan menanam passive income. Oke, seperti itu ya. Untuk ketika kita posisinya adalah karyawan. Jadi kesimpulannya adalah kerjanya cuma satu dia sebagai OB dalam passive income-nya, teman-teman. Namun OB ini dia dapat active income bulanan rutin gitu ya. Tapi karena dia rajin menyisihkan untuk membangun passive income, 1 active income-nya, 7 passive income-nya. Dia punya kos-kosan, punya sewa ini, punya sewa ini, punya franchise ini, punya saham di perusahaan ini, dia punya bisnis yang sedang jalan ini, tapi dia tetaplah OB. 1 mencabang menjadi 7. Itulah kenapa kita harus memahami passive income ini. Meskipun kita kondisinya sekarang masih karyawan gitu ya, namun masa depan insya Allah tetap cerah. Bapak Ibu akan kata semuanya, active income pertahankan, terus kerja, terus semangat.
Karena tujuan kerja kemarin adalah membangun passive income dan membangun pasif pahala. Passive income kita agendakan, sisihkan dari aktif income, gunakan membangun pasif income. Pasif pahala ada sisa lagi, kumpulkan buat amal jariah. Insya Allah kerja kita akan barokah dengan hal-hal tersebut. Jadi kesimpulan dari sesi kali ini adalah pastikan hidup Anda sesuai 4 disiplin sukses. Hidup semurah mungkin. Hidup sesuai kebutuhan. Keinginan boleh deh, kalau kita masih muda ya. Sekali-kali pengen apa, pengen nonton bioskop, pengen jalan-jalan, boleh deh. Cuman pastikan ada yang disisihkan Bapak Ibu Kang Teteh. Sisihkan untuk membangun kerajaan pasif income Anda. Karena meskipun kita karyawan dengan satu aktif income tiap bulannya, satu penghasilan rutin tiap bulannya, namun di balik kita ada banyak keran-keran pasif income yang mengucur deras di masa tua kita, yang akan membiayai masa tua kita, masa pensiun kita, agar menjadi orang yang tetap bermanfaat, tetap happy, tetap bahagia, semangat dalam menjalani hidup, meskipun toh usia kita nanti sudah tidak muda lagi. Baik Bapak Ibu Kang Teteh, kesimpulan dari sesi ini adalah satu, perilaku kaya adalah perilaku yang luar biasa. Anda dapat penghasilan bulanan berapa? Sisihkan, jadikan passive income. Sisihkan, jadikan passive income terus seperti itu. Misal belum kepikiran, tabung dulu. Cari peluang dulu di sekitar. Jalan-jalan di sekitar. Ada ketemu, saya ketemu ini, langsung bangun. Saya kok cocoknya sama ini, coba langsung bangun. Jadi Anda masih punya uang untuk mencoba-coba. Syukur sudah dipertimbangkan dengan matang, pasarnya ada, peluangnya bagus, eksekusi. Gitu, Bapak Ibu Kang Teteh semuanya. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan salam dahsyat luar biasa. Salam jaya selalu buat sales marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.